Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Hidro Awan Tonga, Teknik Elektro, NIM 2101033015. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja dan fungsi setiap bagian transformator. Cara kerja transformator. Transformator yang sederhana pada dasarnya terdiri dari dua lilitan kumparan kawat, yaitu kumparan primer dan sekunder. Kumparan kawat ini dililitkan pada sebuah besi yang diberi nama inti besi atau core. Kumparan primer yang terus dialiri oleh arus AC menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Kekuatan medan magnet ini dipengaruhi oleh seberapa besarnya arus listrik yang dialiri. Semakin besar arus listriknya, semakin besar pula medan magnetnya. Fluktuasi medan magnet yang terjadi di sekitar kumparan primer akan menginduksi gaya gerak listrik dalam kumparan sekunder. Selanjutnya terjadi pelimpahan daya dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Fungsi transformator. Inti besi. Bagian inti besi ini adalah bagian dari transformator yang berfungsi untuk mempermudah jalan fluksi. Kumparan transformator atau lilitan. Fungsinya adalah sebagai transformasi antara arus dan tegangan. Busing. Fungsi busing ini adalah sebagai penghubung antara kumparan yang ada pada trafo ke jaringan di luar. Rel Buchholz berfungsi untuk mendeteksi adanya gangguan di dalam trafo dan mengamankannya dari gangguan-gangguan yang dapat menimbulkan gas. Minyak trafo berfungsi untuk sebagai isolator dan pendingin. Pengaman overpressure fungsinya sebagai pengaman untuk tangki trafo apabila terjadi kenaikan tekanan gas. Pengujian trafo satu fase. Percobaan tanpa beban. Bila sisi primer diberi tegangan sebesar nilai nominal V1 dan sisi sekunder terbuka, maka dapat ditentukan daya pada beban 0. Ini adalah gambar skema rangkaian beban 0 merupakan jumlah rugi-rugi besi dan rugi-rugi tembaga transformator. PE0 sama dengan PB ditambah PT sama dengan PB ditambah I kuadrat R1. I kuadrat R1 berdiri antara 0,25 sampai 2% rugi tembaga pada beban nominal. Dengan demikian, rugi tembaga pada beban 0 dapat diabaikan terhadap rugi besi. Fasa I tertinggal terhadap tegangan primer V1 dan dapat diuraikan terhadap komponen I yang dapat menyebabkan rugi besi dan I yang menyebabkan flux utama. Ini adalah skema pengukuran beban 0. B. Percobaan hubung singkat. Kumparan sekunder dihubungkan singkat harusnya diukur oleh A2. Sisi primer diberi tegangan dan frekuensi yang tetap. Tegangan primer diatur sedemikian rupa sehingga arus sekunder mencapai nominalnya. Tegangan primer ini disebut sebagai tegangan hubung singkat yang dinyatakan dalam persen menurut Gillingrad 2010. Ini adalah skema pengukuran hubung singkat. Karena sisi sekunder dihubung singkat, maka R lebih besar R2 dan X lebih besar R2, sehingga I lebih kecil dari I2. Dengan demikian, I0 dapat diabaikan, sehingga dapat digambarkan seperti gambar tersebut. Karena rugi besi sebanding dengan V1 dan pada hubung singkat nilai V1 sangat kecil, maka rugi besi dapat diabaikan.
Dengan demikian akan didapat besaran rugi-rugi tembaga pada percobaan hubung singkat. Maka didapatkan hubungan. Ini adalah rumus mencari rugi-rugi tembaga pada percobaan hubung singkat. C. Percobaan menggunakan beban. Ini adalah rangkaian ekuivalen trafo berbeban dari hasil OC test dan SC test. Kesimpulan. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil adalah dapat mengetahui fungsi transformator untuk menurunkan atau menaikkan tegangan listrik. Transformator atau trafo step up dan berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik. Adapun transformator step down berfungsi untuk menurunkan tegangan listrik. Dan saya dapat mengetahui bagaimana cara kerja transformator. Daftar pustaka. Saya mengambil sumber dari link tersebut. Sekian presentasi saya mengenai cara kerja transformator dan fungsi pada setiap bagian transformator. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.